Bentar, tes sound dulu. Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengarungi samudra yang tidak ada tepinya. Setiap orang, apapun profesinya, dia bisa mengambil inspirasi dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di medan perang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang panglima yang gagah perkasa, yang ahli strategi, yang bisa mengobarkan semangat para prajuritnya. Di masjid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang imam yang sangat merdu suaranya, yang menyentuh hati para jamaahnya, yang membuat mereka tidak pernah bosan sepanjang apapun bacaan beliau. Sebagai seorang pemimpin di masyarakatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pembimbing sekaligus teman untuk rakyatnya. Beliau begitu akrab dengan seluruh sahabatnya, apapun strata sosial sahabat tersebut. Dan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumahnya, maka beliau adalah seorang suami yang sangat dicintai oleh istrinya dan menjadi ayah favorit untuk putra dan putrinya. Sehingga wajar seandainya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kita semuanya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Di dalam ayat ini, apakah Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa contoh terbaik yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam satu aspek dan bukan dalam aspek yang lainnya? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Buat siapa? Buat siapa? Buat siapapun. Buat
siapapun. Buat panglima perang, buat pemimpin publik, buat kepala rumah tangga, buat ayah, buat suami, ya, buat imam masjid, buat guru, apapun profesinya bisa mengambil suri teladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita kupas kehidupan Nabi SAW, tidak ada habisnya. Coba yang nulis sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak apa sedikit? Banyak. Dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang. Tidak ada habisnya kehidupan Nabi SAW. Salah satu yang akan kita kupas adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ada yang nikahnya sudah lama? Ya. Sudah berapa lama? Berapa? 31 tahun. Ada yang nikahnya baru aja? Ada? Baru aja 1 tahun? Masya Allah. Pengantin baru apa pengantin lama 1 tahun? Agak baru. Anak tanya nih yang sudah menikah selama 31 tahun. Pernah bosan enggak? Enggak? Luar biasa. Jangan-jangan takut sama masalah. Pertanyaannya, menikah sekian lama, merasa bosan, wajar enggak? Wajar enggak? Kenapa wajar? Karena ketemunya itu terus. Kemudian pekerjaannya itu terus. Coba bayangkan, ibu-ibu itu pekerjaannya apa? Nah, banyak. Nyapu, ngepel, nyuci, masak, ngurus anak. Setiap hari pekerjaannya itu aja. Kalau sudah 31 tahun menikah, berarti 360 hari kali 31. Bosan? Bosan? Laki-laki takut sama suami. Ngomong aja bosan. Enggak apa-apa. Bapak-bapak pun juga sama. Setiap hari kerja, pulang, berangkat pagi, pulang sore. Pulang ke rumah, ketemunya itu lagi. Rumahnya juga itu lagi. Manusiawi. Tapi yang perlu untuk kita pikirkan adalah bagaimana kita mengolah perasaan tersebut. Bagaimana kita mengatasi kebosanan itu. Jangan sampai dengan alasan bosan, kemudian kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Apa itu? Na'udzubillahi min dzalik. Punya will atau punya pil. Apakah itu terjadi? Terjadi. Dan insya Allah di sini tidak ada. Amin. Kenapa? Karena tidak bisa mengolah perasaan tersebut. Sesuatu yang manusiawi ketika tidak dikemas, tidak dibungkus, kemudian tidak ditangani secara syar'i, bisa menjerumuskan seseorang kepada penyimpangan. Sehingga mempelajari sisi romantisme kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadi sebuah kebutuhan untuk kita semuanya. Dan rumah tangga adalah salah satu ibadah terlama. Kalau sholat berapa lama? Emang sholat biasanya berapa menit sih? 15 menit. Sekali sholat. Puasa? 1 bulan. Puasa Ramadan. Haji? 6 hari. Totalnya kan seperti itu kan. Mulai dari tanggal berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari haji. Ibadah yang sampai puluhan tahun apa? Berkeluarga. Berumah tangga itu ibadah yang paling lama. Sehingga kita harus terus mempelajari ilmu tentang rumah tangga ini. Barangkali ada di antara kita yang saat akan berumah tangga dulu modalnya adalah bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Walaupun bukan dari Surabaya. Mungkin ada di antara kita modalnya asal punya duit, asal sudah kepengin, tapi modal ilmunya masih banyak di antara kita yang kurang. Sehingga terjadilah apa yang terjadi yang saya tadi sebutkan. Nauzubillah min dzalik. Terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga dengan alasan bosan. Maka bagaimana supaya rumah tangga yang kita arungi ini bisa tetap fresh, bisa tetap seger, menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis, yang romantis. Maka malam hari ini dan di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mengupas hal ini. Amat disayangkan, hal ini belum banyak dibahas. Sisi romantisme rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Nabi SAW dibahas, puasa Nabi SAW dibahas, haji Nabi SAW dibahas. Kemarin ketika kurban Nabi SAW dibahas. Tapi romantisme rumah tangga Nabi SAW ini termasuk salah satu tema yang kurang banyak dikupas. Padahal apakah ini termasuk sunnah Rasul SAW atau tidak? Termasuk. Ya. Rumah tangga Nabi SAW itu termasuk sunnah yang harus kita pelajari. Oke. Romantisme kalau dibuka di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan temukan beberapa makna. Di antara makna yang disebutkan di KBBI, romantisme adalah sesuatu yang berupa cerita roman. Apa? Cerita roman. Apa itu cerita roman? Cerita percintaan yang fiktif. Kalau fiktif berarti apa? Bohongan. Bukan cerita nyata. Apakah ini cocok untuk kita sematkan ke dalam rumah tangga Nabi SAW? Ya tentu tidak. Rumah tangga Nabi SAW itu bukan sesuatu yang fiktif. Kalau sinetron baru fiktif. Makanya kalau nyari contoh jangan dari mana? Sinetron. Ya, Abi kayak itu dong. Yang di mana? Itu. Itu kan kalau lagi ngomong kan halus banget, Bi. Di mana? Di film. Bohongan itu. Bagaimana rumah tangga aslinya nggak tahu. Yang tahu kita sering dengar cerita, gosip, artis kawin, cerai, rebutan, gono gini. Itu yang sering kita dengar. Jadi jangan melihat contoh dari
film. Lihat contoh dari kehidupan nyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Dan ini jelas bukan itu maksud kita. Ya, romantisme rumah tangga Nabi SAW itu bukan artinya adalah cerita percintaan yang fiktif. Itu enggak kita pakai. Lah, terus apa makna yang lain? Romantisme itu di dalam KBBI salah satu maknanya adalah bersifat mesra dan mengasyikkan. Bersifat mesra dan mengasyikkan. Nah, makna inilah yang akan kita ambil. Jadi ketika kita menceritakan tentang romantisme rumah tangga Nabi SAW, maka maksudnya kita akan mengupas betapa asyiknya dan mesranya kehidupan rumah tangga Nabi SAW bersama dengan para istrinya. Berarti makna yang kita ambil apa? Asyik, mesra, dan kasih sayang. Bukan apa tadi? Cerita fiktif. Ya, oke. Supaya ini perlu dijelaskan supaya nanti tidak timbul persepsi negatif tentang judul yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Oke. Ketika kita mengupas tema ini, terus terang ketika kami berusaha untuk mengumpulkan materi ini, saya mendapatkan hal-hal yang subhanallah, yang ajaib, yang saya pikir sampai segitunya ya Rasulullah SAW kepada istrinya. Saya pribadi ketika mengumpulkan materi ini sampai geleng-geleng kepala dan kayaknya susah banget, maksudnya jauh banget kita nih dari kehidupan siapa? Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas. Supaya kita gampang untuk mencerna, romantisme rumah tangga Nabi SAW akan kita bagi menjadi 3 bab. Berapa bab? 3. Yang pertama, romantisme kata-kata. Romantisme kata-kata. Verbal. Yang kedua, romantisme fisik atau perbuatan. Udah berapa nih? 2. Bab ketiga, romantisme ketika konflik. Apa yang ketiga? Romantisme ketika konflik. Kita ulangi ya, Bapak-bapak. Bab pertama apa? Romantisme kata-kata, verbal. Ibu-ibu, yang kedua apa? Romantisme fisik atau perbuatan. Yang ketiga, romantisme ketika konflik. Malam ini kita hanya akan membahas bab pertama. Karena sesi Ana bersama antum 3 sesi. Ya, sehingga pas. Sesi malam ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu romantisme verbal atau berupa kata-kata. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Siapa yang mau nerjemahin? Kalimat yang baik adalah sedekah. Pertanyaannya, kalau sedekah berarti dapat pahala enggak? Dapat. Namanya juga sedekah. Kepada siapakah kita disuruh ngomong yang baik? Kepada siapa? Kepada semua orang. Yang jauh apa yang dekat? Yang jauh atau yang dekat? Jauh dekat sama. Beda loh. Yang kenal atau yang enggak kenal? Hah? Semuanya. Semuanya. Kenal enggak kenal, jauh dekat, semuanya kita harus mengucapkan kalimat yang baik. Pertanyaannya adalah,
siapakah yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan kalimat baik kita. Langsung istri. Yang dekat. Siapa? Yang dekat. Pertanyaannya, yang dekat sama kita siapa? Pasangan. Terus siapa lagi? Anak. Terus siapa lagi? Orang tua. Itulah ring satu kita. Siapa ring satu kita? Pasangan, suami istri, terus anak, terus orang tua. Makanya apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli. Manusia yang terbaik di antara kita adalah manusia yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Ada sebagian orang sama tetangganya, Masya Allah. Apa? Baiknya minta. Bapak-bapak sama istri tetangga, ya lewat gitu kan, lagi nyapu. Masya Allah rajin banget Jeng. Nyapu ya. Sama siapa? Istri tetangga. Ketika istrinya sendiri nyapu gimana? Yang bersih ya. Itu masih banyak tuh, belum kesana. Apakah seperti itu Ibu? Oh tidak, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sudah mempraktekkan hadis Nabi SAW. Ya. Jadi kita itu harus paham prioritas. Siapa yang harus didahulukan? Jadi bukannya kita ini gak boleh ramah sama orang lain. Tapi siapa yang harus lebih kita ramahi gitu loh. Jawabannya ya istri kita. Jawabannya ya suami kita. Bahkan seharusnya kita ini lebih ramah dengan keluarga kita dibandingkan kepada bos kita sendiri. Ketika karyawan mau ngomong sama bos itu nyusun kalimat enggak? Nyusun kalimat itu. Kenapa? Takut salah, takut menyakiti perasaan. Pertanyaannya adalah ketika bapak-bapak mau ngomong sama istri atau istri mau ngomong sama suaminya, apakah menyusun kalimat? Hah? Apakah merancang kalimat? Memilih kalimat yang terbaik, yang terindah. Udah gini aja, pernah WA enggak? Pernah WA enggak? Sering. Kalau antum WA sama Ustadz gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarganya. Semoga panjang. Baru kemudian afwan Ustadz. Pertanyaannya, ibu-ibu kalau WA bapak kayak gitu enggak? Assalamualaikum, alhamdulillah. Masih ada salamnya. Pak, jangan lupa ya beliin sate. Ya, udah kayak gitu pakai huruf besar semua pula. Ya, ditambah tanda pentung 3. La haula wala quwata illa billah. Al kalimatut thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik adalah apa? Shadaqah. Apalagi kepada orang yang terdekat. Oke. Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW mempraktekkan romantisme dalam kata-kata. Yang pertama, panggilan mesra. Apa? Panggilan mesra. Ini salah satu romantisme kata-kata. Salah satu contohnya adalah apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita yang mulia, yaitu ketika Aisyah bersama Nabi SAW
sedang berada di dekat masjid. Ya, rumah Nabi SAW sama masjid kan apa? Bersebelahan, nempel. Ya, nempel. Jadi lagi ngelihat Rasulullah SAW bersama istrinya Aisyah lagi ngelihat anak-anak Habasyah. Apa Habasyah? Ethiopia. Lagi anak-anak Habasyah lagi pada main-main di dalam masjid. Maka begitu melihat anak-anak Habasyah lagi pada main-main, Nabi SAW pun berkata, "Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Wahai Humaira. Wahai apa? Humaira. Apakah engkau pengen nonton? Nonton apa? Nonton apa? Anak-anak pada main. Lihat panggilannya apa? Ya Humaira. Humaira itu apa sih? Wahai yang pipinya pink. Pink ya. Kemerah-merahan. Mungkin kalau hari ini kita ya say, apa lagi? Beb, apa lagi? Cintaku, sayangku, habibi, habibati. Kira-kira seperti itulah kalau hari ini. Ya. Enggak cukup sampai di situ. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun dipanggil seperti itu, maka Aisyah pun mengatakan, "Iya, tentu wahai Rasul." Udah akhirnya nonton. Nggak cukup cuma nonton. Aisyah sambil bersandar. Kepalanya disandarkan ke apa ini? Pundak Nabi kita SAW sambil nonton. Udah agak lama gitu kan. Nabi SAW bertanya. Qala Rasulullah SAW, "Hasbuki Aisyah. Udah selesai belum?" Maksudnya nontonnya udah selesai belum? Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, la ta'jal." Wahai Rasul, kenapa buruan? Kenapa kok buruan? Maka kemudian udah Nabi SAW tetap pundaknya buat apa? Sandaran Aisyah tetap Nabi SAW. Udah lama Nabi tanya lagi, "Wahai Aisyah, udah belum?" Kata Aisyah, "Ngapain buruan wahai Rasul?" Belum. Sampai 3 kali. Sampai berapa kali? 3 kali. Dan kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Apakah saking asyiknya permainan anak-anak Habasyah? Tidak. Apa kata Aisyah? "Wa wallahi mali hubbun nazar ilaihim." Saya katakan, "Wahai Rasul, jangan terburu-buru. Wahai Rasul, jangan terburu-buru. Bukan karena asyiknya saya nonton anak-anak Habasyah tersebut. Walakinni ahbabtu an yablughan nisa'a maqamuhu li wa makani minhu." Tapi aku pengen mengirimkan pesan kepada istri-istri Nabi yang lainnya. Bagaimana spesialnya aku di sisi Nabi SAW. Dan bagaimana spesialnya Nabi di hatiku. Bikin apa? Bikin apa? Bikin cemburu yang lain. Jadi bukan karena Aisyah itu pengen nonton. Tapi karena Aisyah itu pengen mengirimkan pesan kepada istri-istri Nabi yang lain. Aku ini super apa? Spesial. Tapi Nabi SAW nggak marah. Coba sekarang, ketika bapak-bapak nemeni istrinya belanja. Gimana Pak? Cepet, lama banget. Kalau bisa kelakson bolak-balik apa? Klakson, tin. Lama banget belanja. Gitu ya? Gitu? Enggak? Masalah.
Ya, mau bilang itu gimana, mau bilang enggak emang gitu. Coba panggilan kita kepada istri kita. Apakah pernah kita memanggil istri kita seperti panggilan yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Ustadz udah tua, Ustadz masih pakai beb-beb. Lucu Ustadz. Antum tahu ketika Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan panggilan tadi, berapa usia Nabi? Tahu enggak? 53 tahun. Bukan pengantin? Umur 25 tahun bukan. Umur 53 tahun. Itu kan sudah mbah-mbah. Ya, sudah kakek-kakek. Jadi Nabi SAW itu mempertahankan romantismenya sekalipun usianya sudah tua. Sekalipun usianya sudah lanjut, Nabi SAW tetap romantis. Bahkan balapan lari pun nanti kita akan bahas nanti. Romantisme yang sifatnya fisik. Itu usianya sudah di atas 50 Nabi SAW. Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan alasan sudah apa? Sudah tua. Karena Nabi SAW ketika mempraktekkan itu usianya sudah kepala 5. Lah banyak di antara kita usianya baru kepala 3, kepala 4. Berarti kan masih jauh di bawah usia Nabi SAW. Kenapa kita malas untuk romantis dalam kalimat, dalam kata-kata, panggilan yang enak? Oke. Ini contoh ya romantisme apa? Kata-kata. Yaitu panggilan mesra. Oke. Contoh romantisme dalam kata-kata yang lainnya adalah ngobrol. Apa? Ngobrol. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sibuk atau tidak? Sibuk. Sibuk siapa? Rasul atau bapak-bapak? Rasul SAW. Rasulullah SAW kalau kita bayangkan kesibukannya, beliau adalah seorang kepala negara. Beliau juga seorang hakim. Kalau ada masalah apa-apa di antara rakyatnya, Nabi SAW yang menjadi hakim. Beliau juga seorang panglima perang. Beliau juga seorang da'i. Beliau juga seorang imam. Ya, coba perhatikan bagaimana sibuknya Rasulullah SAW. Dan ingat Rasulullah SAW istrinya nggak cuma satu. Itu pun Nabi SAW selalu nyempatkan untuk ngobrol dengan istrinya. Rasulullah SAW habis isya, sebelum istirahatnya, selalu Nabi SAW itu mengawalinya dengan ngobrol. Ngobrol ringan. Ya, bukan sampai apa? Malam-malam, ngobrol ringan dengan istrinya. Dan kalau ngobrol itu betul-betul wajhan biwajhin. Wajhan biwajhin itu benar-benar apa? Hadap-hadapan, face to face. Kalau ada sesuatu yang bakal mengganggu interaksi itu, Nabi akan singkirkan. Saya kasih contoh dalam hadis riwayat Abu Dawud. Saat Nabi SAW pertama kali pakai apa? Cincin. Begitu Nabi SAW pakai cincin. Nabi pakai cincin untuk apa? Untuk stempel. Ya, sebagai cap kalau ngirim surat. Pertama kali Nabi pakai cincin. Apa kata Rasulullah SAW? Syaghalani mundhul yawm. Ilaihi nadharah wa ilaikum nadharah. Wahai para sahabatku. Sejak aku pakai cincin ini, aku jadi enggak fokus. Aku jadi enggak fokus ketika aku berinteraksi dengan kalian. Kadang-kadang aku ngelihat cincin, kadang-kadang aku ngelihat kalian. Tsumma alqah. Setelah itu oleh Nabi cincin itu dilepas. Kenapa? Ganggu apa? Fokus. Oke.
cincin ganggu fokus. Sehingga sama Nabi dicopot. Pertanyaannya, lebih ganggu fokus mana? Cincin atau HP? Jawab. Lebih ganggu fokus mana? Cincin apa HP? HP. Coba Ana tanya sama Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari ngelihat HP berapa kali? Gak terhitung. Bapak-bapak dalam sehari ngelihat istri berapa kali? Gak terhitung karena gak pernah. Saya sering sampaikan. HP ini merusak suasana. Ada nggak suami istri ngobrol, semuanya pegang? Semuanya pegang? HP, ada? Ada? Sering? Sering banget. Bukan sering, sering banget. Nabi SAW itu menghargai istrinya. Nabi SAW tidak ingin istrinya itu sakit hati. Sehingga Nabi SAW itu singkirkan sesuatu yang bisa mengganggu interaksi. Saya tidak katakan jangan pakai HP, bukan. Tapi tahu waktu dong. Tahu waktu. Minimal itu, minimal. Ketika makan, HP itu diapain? Disingkirin. Bukankah makan itu adalah salah satu momen terhangat di dalam rumah tangga kita? Subhanallah. Anda baca kisah Bung Hatta. Siapa? Bung Hatta. Siapa Bung Hatta? Wapres. Ya, Wapres Indonesia. Berdasarkan cerita dari putrinya, beliau kalau lagi makan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, selalu beliau memakai pakaian formal. Pakaian apa? Formal. Pakaian formal berarti pakaian apa? Resmi. Kayak nemui siapa? Pejabat. Setiap makan mesti pakai pakaian formal. Apa alasannya? Saya menghargai momen ini. Angkat. Saking menghargai keluarganya. Sampai beliau pun mengganti bajunya. Coba kita rata-rata kalau makan pakai apa? OT-OT. Kalau soblong. Ya, itu pun sudah aromanya aroma dinosaurus. Ya. Gak ada wangi-wanginya blas. Ya. Udah kayak gitu masih diganggu dengan HP pula. Suasana hangat itu menjadi hambar. Semuanya pada sibuk dengan ketawa, tapi ketawa dengan orang lain. Makanya pernah saya bikin tulisan atau kajian, lupa saya. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dan itu bukan hanya terjadi di meja makan, kadang itu juga terjadi di kamar tidur. Semuanya sudah berada di atas kasur. Ya, yang satu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan, wajahnya bersinar, terang. Ya. Bukan karena efek dari ibadah dan sujud yang lama, bukan. Karena efek layar HP. Subhanallah. Mau sampai kapan kita seperti itu? Mbok Yao, tahu Mbok Yao? Hah? Tahu Mbok Yao? Mbok Yao itu apa sih bahasa Indonesianya? Hah? Sebaiknya, ya. Setidak-tidaknya habis Isya HP dikeluarin. Dari mana? Dari kamar tidur.
Setidak-tidaknya habis Isya HP dikeluarin dari kamar tidur, masuk kamar tanpa HP, supaya kita bisa mengamalkan sunnah Rasul SAW, yaitu menyegerakan istirahat setelah Isya dan mengawali sebelum istirahat itu dengan obrolan ringan dengan keluarga. Siap? Siap? Mulai kapan? Malam ini. Malam ini. Yuk, taruh di luar. Ya, bukan maksudnya di luar. Di luar kamar hotel. Bukan. Hilang nanti. Ya. Jangan sesaklek itu. Jangan seharfiah itu. Ya maksudnya di shutdown gitu maksudnya. Matiin HP gitu ya. Sehingga kita betul-betul bisa bercengkrama. Ustaz, emang kita ngobrol sama istri ngobrol apa Ustaz? Subhanallah, ngobrol apa? Emang gak ada materi ngobrol? Ya. Bingung mau ngobrol? Ya ngobrolin apa kek? Ya. Gimana Beb kajian tadi? Iya kena kita nih. Ngobrolin kajian, ngobrolin anak. Ya, iya sih anak kita tadi kenapa ya? Kok pulang-pulang wajahnya apa? Muram gitu ya. Iya tadi saya udah nanya. Oh ternyata ada kayak gini. Ngobrolin tentang apa? Anak. Ya. Bapak-bapak mungkin ngobrolin tentang kerjaan, apa-apa. Cerita yang ringan-ringan. Ya. Ibu-ibu juga mungkin ngobrolin tentang oh ya tadi ada sedikit masalah tuh di dapur kayak gini. Pokoknya ngobrol yang ringan. Ya, ngobrol yang ringan. Dan subhanallah urusan ngobrol ini. Ternyata Rasulullah SAW itu bukan hanya sebelum tidur. Ketika beliau bangun tidur. Kan beliau rutin untuk melakukan apa? Salat tahajud kan ya. Qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi Nabi SAW itu memaksimalkan malamnya untuk qiyamul lail. Ternyata Nabi SAW setelah qiyamul lail itu beliau tidak terus sampai subuh gitu enggak. Selesai qiyamul lail beliau akan melihat istrinya. Akan ngecek istrinya. Seandainya istrinya sudah bangun, maka akan diajak ngobrol lagi sama Nabi SAW. Dan seandainya istrinya lagi istirahat, mungkin karena kecapean, sama Nabi SAW dibiarin. Mungkin karena lagi apa tadi? Kecapean. Gak dipaksain. Ayo waktunya ngobrol. Mengamalkan ilmu. Enggak. Ketika lagi capek banget, cuma dibiarin. Nanti pas menjelang subuh baru diapain? Baru dibangun. Coba bayangkan. Jadi ngobrolnya Nabi SAW itu gak cuma sebelum tidur. Termasuk juga setelah tidur. Beliau lakukan itu. Dan itu pun gak dipaksain. Jadi ngobrol yang betul-betul sifatnya sangat natural. Ya. Dari tadi Aisyah mulu Ustaz. Berarti Nabi SAW pilih kasih dong ngobrolnya sama Aisyah terus. Enggak. Sama istri yang lain juga demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bercerita pernah nginep di rumah Maimunah. Oh Maimunah radhiyallahu anha. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi SAW melakukan hal yang serupa. Jadi enggak cuma sama Aisyah aja. Sama istri-istri Nabi yang SAW yang lainnya, beliau ngobrol. Itu sudah menjadi habit di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini sudah berapa nih? Berapa contoh nih? 2 ya. Ini masih di bab pertama ya. Bab tentang romantisme kata-kata, verbal. Ya, contoh yang pertama apa tadi? Panggilan mesra. Terus contoh berikutnya ngobrol. Contoh selanjutnya adalah menghargai.
masukan pasangan. Apa? Menghargai masukan pasangan. Kalau boleh diumpamakan, rumah tangga itu seperti bus. Seperti apa? Bus. Ada sopirnya, ada apanya? Ada kondekturnya, ada penumpangnya. Sopir itu tidak boleh egois. Harus mendengarkan masukan, bukan hanya dari kondekturnya, termasuk juga dari siapa? Dari penumpangnya. Kira-kira rumah tangga itu mirip-mirip seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu bentuk romantisme beliau adalah menghargai masukan dari pasangan. Bapak-bapak, setinggi apapun tingkat pendidikan kita, jangan meremehkan istri. Walaupun antum S1, S2, S3, sedangkan istri cuma SD, jangan meremehkan. Karena kita ini bukan nabi. Bukan apa? Nabi. Kalau nabi keliru langsung ditegur sama siapa? Sama Allah. Kalau kita, ada jaminan seperti itu. Kalau Nabi SAW yang dibimbing dengan wahyu saja mau meminta masukan kepada istrinya. Kenapa kita, Nabi bukan, ya ilmu masih dikit, meremehkan masukan dari orang lain? Ya tapi kan tingkat pendidikannya lebih rendah dari saya. Lo belum tentu. Tingkat pendidikan tinggi itu tahu semua, itu belum tentu. Makanya ada sebuah kalimat yang bagus ya. Yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Sesuatu yang ada di sungai kadang-kadang nggak ada di laut. Pertanyaannya, laut sama sungai luas mana? Tahu. Tapi sesuatu yang di sungai kadang-kadang itu nggak ada di laut. Berarti sungai itu punya kelebihan walaupun lebih kecil dibandingkan laut. Maka jangan kita meremehkan masukan dari istri kita. Contoh bagaimana Nabi SAW mendengarkan masukan dari istrinya. Kejadian di peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa apa? Hudaybiyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebuah kejadian di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengen umrah. Ya, ternyata dihalangi sama siapa? Sama musyrikin Quraisy. Dan saat itu Nabi SAW sudah membawa hewan untuk disembelih, sudah pakai ihram, pasukannya anggota yang berangkat banyak, udah tinggal masuk aja. Ternyata diapain? Dihalangi sama musyrikin Quraisy dan kemudian terjadi perjanjian macam-macam sekian poin dan rata-rata perjanjian itu secara lahiriah menguntungkan kaum muslimin atau merugikan? Merugikan. Secara apa? Lahiriah. Saking jengkelnya para sahabat sampai Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bukankah kita di pihak yang benar, di pihak yang benar dan mereka di pihak yang salah? Apa kata Nabi SAW? Betul. Kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang salah. Anu'ti daniyata fi dinina. Kalau memang kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang salah, kenapa kita ngalah? Betapa rendahnya kita.
Nabi SAW dengan ringan menjawab, ini wahyu. Apa? Wahyu. Sudah turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyembelih apa? Hadiyunya yang udah terlanjur diapain? Dibawa. Kemudian mencukur rambutnya dan melepas kain ihramnya. Padahal belum sempat tawaf. Belum sempat tawaf. Ini perintah dari langit. Maka Nabi SAW pun keluar dari tendanya menyampaikan kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, ayo sekarang sembelihlah hewan kalian. Kemudian cukurlah dan ganti bajulah. Para sahabat diam. Semuanya diam. Gak ada yang berdiri. Apakah para sahabat menentang perintah Rasul? Hah? Tidak. Terus kenapa gak dilakukan? Mereka lagi shock. Shock ngapain? Ya karena ternyata betul-betul gak bisa masuk. Betul-betul gak bisa umroh. Padahal mereka sudah melakukan perjalanan sekian belas hari. Sudah yakin, optimis bakal bisa umroh. Ternyata tahu-tahu gagal. Dan disuruh melepas ihram. Mereka shock. Sehingga mereka gak segera menjalankan perintah Nabi SAW. Bukan karena mereka menentang perintah Nabi, bukan. Maka Nabi SAW pun ketika melihat para sahabatnya nggak ada yang bergerak satupun, Nabi mengulangi perintahnya. Wahai para sahabatku, perintah dari Allah, sembelih, cukur, ganti baju. Gak ada yang bergerak satupun. Diulangi sampai 3 kali. Dan gak ada yang bergerak satupun. Sedih Nabi? Sedih? Sedih. Gak biasanya. Biasanya Nabi SAW menyuruh sekali langsung apa? Berangkat para sahabat. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam tendanya. Dalam keadaan sedih. Dan di dalam tenda ada salah satu istrinya. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Depannya U. Belakangnya H. Hah? Siapa? Ummu Salamah. Betul. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri yang peka. Apa? Peka. Dan itu salah satu kelebihan istri-istri Nabi SAW. Ngelihat perubahan wajah langsung ngerti ada masalah. Apakah istri-istri antum seperti itu? Kok diam aja? Peka atau tidak? Lagi shock. Ya, Ummu Salamah peka banget. Dan ini kelebihan. Kelebihan. Jadi kalau ngelihat wajah suami nggak suka itu harus ngerti kita. Oh ini lagi ada masalah nih suami. Dimasakin sebuah masakan, kok ngambilnya cuma dikit. Ya, itu artinya sudah makan di luar. Atau kemungkinan yang lain apa? Gak suka. Jangan besok masak itu lagi. Udah tahu suami kalau dimasakin terong ngambilnya dikit. Kok besoknya terong lagi. Itu namanya ndak peka. Ummu Salamah peka banget begitu ngeliat wajah Nabi SAW pun langsung bertanya, wahai Rasul, ada apakah gerangan? Maka Nabi SAW mengatakan, bercerita tentang kejadian tadi. Ummu Salamah pun berkata, wahai Rasul, nanti habis ini silahkan keluar dari tenda. Begitu engkau keluar dari tenda, gak usah bicara apa-apa. Langsung engkau panggil tukang cukurmu. Dan cukur. Gundul. Kemudian ganti pakaianmu dan sembelihlah hadiyumu. Tanpa berbicara satu kata pun.
Itu masukan dari siapa? Ummu Salamah. Nabi terima atau tidak? Terima atau tidak? Terima. Begitu keluar dari tenda, masukan dari Ummu Salamah langsung dikerjakan oleh Nabi SAW. Apa efeknya? Langsung semua sahabat berbondong-bondong. Kalau bahasa Jawanya gemeruduk. Gemeruduk itu langsung apa? Bergegas. Melakukan seperti yang dilakukan Nabi SAW. Tanpa satu kata pun terucap oleh Nabi SAW. Itulah bagaimana Nabi SAW itu menghargai masukan dari istrinya. Jadi gak kemudian, kamu tahu apa sih? Tahu gak? Usia Nabi SAW saat itu berapa? Dan usia Ummu Salamah saat itu berapa? Hah? Berapa kira-kira? Hudaybiyah itu kan masih berapa tahun lah, 3 tahun menjelang Nabi SAW wafat. Berarti umur berapa Nabi SAW? 60-an tahun. Ummu Salamah berapa? 34-an tahun. Berarti separuh. 60 banding berapa? Jadi jangan bapak-bapak menang-menang udah senior mengatakan anak kemarin sore tahu apa. Dan rata-rata dari kita. Perbedaan umur antara kita dengan istri kita enggak jauh kan? 60, istrinya berapa? 66. 60, 57. Rata-rata gitu kan? 40, istrinya berapa? 35. Rata-rata kayak gitu. Coba bayangin, 60 banding berapa tadi? 34. Kan jauh banget. Jauh lebih mudah. Tapi Nabi SAW mau mendengar masukan dari istrinya. Jadi jangan kita meremehkan pasangan kita. Seakan-akan pasangan kita itu gak tahu apa-apa. Anak kecil, anak kemarin sore. Gak ada pengalaman. Ya, jangan kayak gitu. Itu menyinggung perasaan pasangan kita. Terus kita emang masukan istri itu masukan apa Ustaz? Ya terserah antum lah. Mau ngerehab rumah misalnya. Minta masukan kepada istri. Ini kita mau ganti warna cat nih. Mau warna apa? Istri bilang kuning. Kata suami enggak, merah. Akhirnya dibikin apa? Garis-garis. Bukan. Oranye. Kenapa oranye? Karena memadukan. Dicampur merah sama kuning. Jadinya oranye. Itu jalan apa? Jalan tengah. Ya. Kata istri enggak. Kata istri kuning. Enggak. Kata suami biru. Akhirnya terpilih warna hijau. Ya. Ngerti seni juga nih. Merah, biru tambah kuning jadi apa? Jadi hijau. Ya, jadi kasih masukan. Ya, dan terima masukan tersebut. Apalagi untuk pendidikan anak. Gimana sih ya anak kita ini ya? Kok mainan HP terus ya? Cara ngasih masukannya bagaimana ya? Ngobrol. Jangan kemudian nanya-nanya, tanya chat GPT aja sana. Nah, ya boleh, tapi kita diskusikan gitu loh. Kita diskusikan kira-kira yang cocok buat anak kita itu kayak apa. Ya. Bisa jadi masukan dari istri itu lebih baik, bisa jadi masukan dari suami itu lebih baik. Oke, ini adalah contoh dari romantisme kata-kata dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi ya. Kita akan mempelajari berapa bab? 3. Yang pertama apa? Romantisme kata-kata. Yang kedua, fisik atau perbuatan. Yang ketiga, romantisme ketika konflik. Poin yang pertama malam ini kita bahas yaitu romantisme kata-kata. Kita kasih contoh berapa? 3. Apa yang pertama? Panggilan mesra. Terus ngobrol. Terus menerima masukan dari
pasangan, inilah materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada sisa waktu dikit. Kalau ada yang pengen nanya, dipersilahkan. Baik, kita saatnya masuki sesi tanya jawab, dan siapa yang mau mulai? Ibu-ibu atau bapak-bapak atau yang sedang pengantin baru juga nggak apa-apa kalau ada. Bapak ini Pak ya. Kalau ibu-ibu mengusulkan boleh dengan secari kertas. Insya Allah saya akan menjawab. Ibu-ibu ada? Ada? Silakan Bu. Ada? Bawa di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Ada 4 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh langsung atau satu-satu Ustadz? Silakan. Satu, batas-batas sampai manakah pasangan itu boleh mesra di depan umum? Yang kedua, kalau kita mencintai makhluk itu kan tidak boleh melebihi mencintai Allah dan Rasul-Nya. Berarti termasukkan dalam mencintai pasangan. Nah, sampai manakah batas-batas untuk mencintai pasangan? Yang ketiga, tadi disarankan untuk sebelum tidur atau setelah Isya kita ngobrol dengan pasangan. Apabila ngobrolnya itu tentang masalah gitu kan, itu kan bukan obrolan yang ringan ya Ustadz. Dan kita juga disarankan untuk berkata baik atau diam. Asalnya kita hanya menceritakan yang baik-baik saja atau yang buruk juga. Karena kalau yang buruk kan bikin stres ya Ustadz. Jadi tidur juga nggak tenang ya, nyenyak. Terus yang keempat, bagaimana apabila terjadi perbedaan solusi untuk pendidikan anak dan akhirnya kan mengikuti pemimpin keluarga ya gitu. Bolehkah istri berkata saya berlepas diri dari keputusan yang kepala keluarga ambil? Gitu Ustaz. Dah gitu aja. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, seperti apakah batasan mesra di depan umum? Tergantung mesra itu maksudnya apa. Ya, ada sebagian orang gandengan tangan itu sudah dianggap apa? Kemesraan. Kalau sekedar gandengan tangan tidak ada masalah. Tapi kalau kemesraan yang dimaksud adalah maaf ya, sampai maaf nih ya, ciuman di depan umum, ya pasti itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar gandengan tangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi tergantung bagaimana mesra itu didefinisikan. Ya. Kalau sekedar panggilan yang kayak tadi sayang, yang semisal dengan itu, maka saya pikir itu masih biasa-biasa aja. Dan perlu kita ketahui bahwa mesra antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Asal antum tahu ya, di Arab Saudi gandengan tangan suami istri di depan umum itu aneh banget. Di mana? Di Arab. Kalau di sini biasa atau tidak biasa? Biasa. Jadi kita perlu mengetahui juga kita ini lagi di mana gitu loh.
Jadi sampai itu kesannya, wah orang Indonesia ya suami istri romantis gitu. Padahal mungkin kan istrinya karena udah susah jalan gitu kan. Kan mungkin aja akhirnya diapain? Digandeng. Kan mungkin aja gitu. Jadi kita perlu paham. Kalau sampai levelnya maaf ya bisa memancing nafsu ya seperti tadi yang saya kasih contoh, maka jangan itu lakukan di depan umum. Dan ingat ya, mesra itu yang tulus. Mesra itu yang tulus. Maksudnya tulus bagaimana? Ya betul-betul dari hati, bukan sekedar untuk pamer. Ya, mesranya pas lagi di depan umum, pas di rumah gak ada mesra-mesranya belas. Jangan gitulah. Mesra itu yang tulus. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya cinta kepada pasangan tidak mengalahkan cinta kepada Allah? Ya pastilah tidak mungkin bisa mengalahkan cinta kepada Allah, karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Sedangkan pasangan itu memberikan sebagian kepada kita. Maka tidak boleh sama sekali cinta kita kepada Allah kalah dari cinta kita kepada pasangan. Taunya cinta kita kepada pasangan bisa mengalahkan cinta kepada Allah adalah ketika antara dua kepentingan berbenturan. Antara dua apa? Kepentingan berbenturan. Contohnya bagaimana? Ada perintah Allah, ada keinginan pasangan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan A, pasangan pengennya B. Nah disitulah akan diuji seberapa besar cinta kita kepada Allah. Kalau kita lebih mendahulukan keinginan pasangan kita, padahal itu melanggar aturan Allah, berarti cinta kita kepada pasangan sudah lebih dominan daripada cinta kita kepada Allah. Ya nanti kalau enggak dituruti Ustadz nanti marah-marah. Ingat, hati manusia di tangan Allah. Man ardallaha bisakhatin nas radiyallahu anhu wa ardan nasa anhu. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, walaupun itu berkonsekuensi orang tidak suka, maka Allah akan cinta kepada orang tersebut dan akan membuat orang-orang menjadi suka kepada dia. Kebalikannya apa? Barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan benci kepada dia dan membuat orang-orang benci kepada dia. Berarti yang harus didahulukan ridhonya siapa? Allah. Oke. Yang ketiga, katanya sebelum tidur suruh ngobrol. Kalau ngobrolin masalah nanti jadi stres, tidurnya malah jadi tidak nyenyak. Itu bagaimana Ustadz? Ya tergantung sikon. Tergantung apa? Sikon. Kalau seandainya kita ngelihat nih sebelum tidur, ngelihat wajah istri kok kelihatannya lagi happy, ngelihat wajah suami kelihatannya lagi happy juga, nggak apa-apa ngomongin masalah. Tapi kalau misalnya sebelum tidur udah kelihatan nih dari wajahnya butek, atau butek, nggak enak banget, ya, masam gitu ya, udah capek banget, ya udah jangan ngobrolin masalah, ya jangan ngobrolin masalah yang berat-berat. Kalau kita ngelihat situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian seringkali kita ini nggak pinter aja mengemas apa? Kalimat. Seringnya kita seperti itu. Sebenarnya kalau masalah seberat apapun kemudian kita kemas dengan kalimat yang enak, itu insya Allah bisa untuk dibahas bersama. Yang terakhir, kalau terjadi perbedaan solusi dalam pendidikan anak antara suami dan istri, bolehkah istri mengucapkan saya berlepas diri
dari solusi yang diberikan suami, saya nggak tahu ini seberapa serius sih masalahnya. Kadang-kadang perbedaannya itu bukan perbedaan yang sifatnya apa? Prinsipil. Ya. Kadang-kadang cuma perbedaan suami ngasih uang saku berapa? Kalau menurut saya 10.000. Kalau istri berapa? 12.500. Saya berlepas diri. Itu kan bukan masalah prinsip lah ya. Cuma apa? Beda dikit gitu loh. Jadi kita itu harus tahu dong mana halal haram, mana hitam putih, mana yang ranahnya masih hitam putih. Berarti ranahnya masih abu-abu. Yang abu-abu itu sudahlah. Ya. Kita cari aja titik temunya. Ya. Kita cari aja titik temunya. Atau gini aja. Misalnya nih, istri meyakini pokoknya solusi suami nggak benar. Udah biarin dulu dilihat. Dijalanin dulu. Gak usah buru-buru kita memvonis, pokoknya saya berlepas diri. Kecuali kalau jelas-jelas haram. Ya. Misal nih, anak minta duit buat beli rokok. Kata suami, boleh. Kata istri, nggak boleh. Ini halal haram atau bukan? Halal haram. Ya udah apa-apa. Tapi kalau sekedar, untuk mengobati anak kita kecanduan gadget ini, kalau menurut saya caranya kayak gini. Kalau menurut istri caranya kayak gini. Udah kita lihat dulu aja. Selama dua-duanya sama-sama dibenarkan oleh agama, udah kita lihat. Solusinya suami kayak apa coba dijalani. 1 bulan, 2 bulan. Oh ternyata ngefek. Alhamdulillah. Oh ternyata tidak ngefek. Gak usah pula. Tuh kan? Apa kata aku? Gak usah juga. Udah tinggal dijalankan solusi dari istri. Belum tentu juga solusi dari istri akan ngefek juga. Belum tentu. Makanya gak usah nyalahin dulu. Udah dijalanin aja dulu. Nanti ternyata solusi istri bagus. Ya alhamdulillah. Ya suami juga harus apa? Legowo untuk mengatakan Masya Allah emang kamu ngeten. Harus gitu. Kalau ternyata juga nggak ngefek, ya udah kita cari lagi. Ya kira-kira solusinya bagaimana? Ya. Ustaz Ahmad, yang tadi mendahulukan Allah daripada makhluk itu kan untuk yang perkara wajib aja ya Ustadz. Kalau yang sunnah kan bisa kita mendahulukan suami misalnya gitu. Kalau yang dimaksud itu kayak puasa sunnah, iya. Misalnya nih ya, istri minta izin untuk puasa sunnah, kemudian suami menghendaki untuk tidak, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa suami meminta istrinya untuk tidak melakukan puasa sunnah. Kecuali kalau itu terkait dengan hal yang sifatnya wajib. Ya, suami mengatakan sama istri nggak boleh puasa Ramadan. Wah, ya enggak lah. Ya. Jangan taati itu, tapi juga menolaknya dengan cara yang baik. Ya. Baik Ustaz. Kalau misalkan buat menambahkan langsung dari ibu-ibu. Kalau tema-tema pembicaraan ketika menjelang tidur, kalau misalkan kita batasin saja hal yang memang akan menjadi gembira atau hal-hal yang tidak akan menimbulkan konflik, bisa tidak saja. Kemudian kita tetapkan lagi untuk tema-tema yang dalam tanda kutip akan menimbulkan itu sebaiknya di siang hari seperti itu, bisa nggak ke komitmen? Boleh-boleh aja. Cuman kan itu nggak bisa dijadikan sebuah kaidah yang diterapkan di semua rumah tangga. Kadang-kadang ada sebagian rumah tangga itu lebih cocok ngobrolin masalah di siang hari. Ada sebagian rumah tangga lebih cocok ngobrolin masalah di malam hari. Jadi nggak bisa disamakan kaidahnya. Tapi kalau mau sepakat, oke, enggak apa-apa. Ya misalnya nih suami istri, udah ya kita bikin MOU ya. Ya masalah-masalah yang boleh diobrolin di malam hari, masalah-masalah yang nggak boleh diobrolin di malam hari. Enggak apa-apa kalau mau bikin MOU seperti itu. Tapi yang nggak sesakral ke itulah, emang perusahaan apa. Ya. Untuk menghindari itu. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ibu, bila ada pertanyaan kita tahan dulu saja. Masih ada 2 sesi dengan Ustaz Darul Zain terkait dengan masalah rumah tangga dan tentunya masih ada beberapa kesempatan tentunya untuk menggali lagi agar kita bisa mengambil banyak faedah dari romantisme rumah tangga Nabi ini. Dan bagaimana Bapak-Bapak,
kita cukupkan dulu, ibu-ibu. Kita coba Ustadz Zaid Susanto. Masih remaja ya? Berarti besok dengan masih Ustadz Zaid? Sampai Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM.